Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reska Amalia dari kelas 29A. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai apa sih itu kelistrikan dan kemagnetan. Untuk memenuhi salah satu tugas konsep dasar IPA di sekolah dasar. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian atom. Atom yaitu bagian terkecil dari suatu materi. Jadi atom tidak bisa dibagi-bagi lagi ya. Di setiap atom terdiri dari beberapa muatan, bukan hanya satu muatan, tapi 3 muatan. Ada proton, neutron, dan elektron. Setiap atom di pusatnya memiliki proton dan neutron. Sedangkan elektron terdapat di bagian luarnya, di mana neutron bersifat netral dan proton bermuatan positif. Nah, di luar atom terdapat lapisan-lapisan elektron yang memiliki muatan negatif. Elektron ini pada orbitnya mengelilingi inti dari atom. Muatan-muatan tersebut memiliki sifat di mana muatan sejenis saling tolak-menolak. Contoh, muatan positif ketemu muatan positif akan tolak-menolak. Sama sepertinya negatif dan negatif ya. Sedangkan muatan tidak sejenis, jika bertemu positif dan negatif maka akan saling tarik-menarik antara satu sama lain. Maksud dari atom bermuatan positif yaitu di mana jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Sedangkan atom-atom yang bermuatan negatif akan mengalami jumlah proton lebih sedikit dari jumlah elektron. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai induksi listrik, di mana induksi listrik yaitu peristiwa pemisahan muatan pada suatu benda karena pada benda tersebut didekati benda lain yang bermuatan listrik. Hasil induksi listrik akan berbeda-beda sesuai dengan bahan yang didekatkan. Contohnya teman-teman bisa lihat di layar HP-nya ya masing-masing. Selanjutnya kita akan belajar mengenai konduktor dan isolator, di mana konduktor yaitu benda-benda yang dapat menghantarkan listrik. Contoh, logam dan air. Sedangkan isolator yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh, karet dan kain. Sekarang kita akan mempelajari medan listrik, yaitu daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang dipengaruhi gaya listrik, digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Arah garis gaya listrik biasanya menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Teman-teman bisa melihat di layar HP teman-teman sekalian ya mengenai listrik positif, muatan positif, dan muatan negatif. Rumus medan listrik. Di sini rumus medan listrik ada E sama dengan F per Q, ada F sama dengan K Q1 kali Q2 per R2, di mana F adalah gaya tarik, K adalah konstanta atau kolom, Q1 muatan listrik, Q2 muatan listrik 2, Q muatan listrik, dan E kuat medan listrik. Selanjutnya kita akan masuk ke hukum Coulomb, di mana hukum Coulomb ini ditemukan oleh Charles dan Augustin de Coulomb. Adalah rumus yang memungkinkan Anda untuk menghitung gaya listrik yang dihasilkan di antara dua buah muatan listrik. Bunyi hukum Coulomb yaitu gaya listrik antara dua benda bermuatan akan lurus perbandingannya dengan kuantitas muatan pada benda, dan perbandingannya akan terbalik dengan jarak di antara dua benda, di mana dituliskan Sekarang kita akan belajar mengenai elektroskop, di mana elektroskop itu alat untuk menyelidiki muatan listrik dalam suatu benda. Untuk mengetahui suatu muatan benda, kita akan mendekatkan benda tersebut ke elektroskop. Awalnya tersebut elektroskop bermuatan netral, akan tetapi didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka muatan positif akan naik ke kepala elektroskop, kemudian kakinya akan terbuka.
Begitupun sebaliknya ya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke kemagnetan ya, kawan-kawan. Di sini kita akan membahas mengenai sejarah magnet. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia, suatu daerah di Asia Kecil, menemukan batu istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Karena batu tersebut ditemukan di Magnesia, makanya disebut dengan magnesit. Kemudian, magnet didefinisikan sebagai benda yang dapat menarik benda lain. Kutub magnet terdiri dari dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. Akan tetapi, bila kutub yang sejenis didekatkan maka akan saling tolak-menolak. Kutub magnet adalah bagian magnet yang mempunyai gaya tarik yang terbesar. Bahan magnetik berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet besi, baja, nikel, sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu sendiri. Berdasarkan gaya tariknya, yaitu terbagi menjadi tiga macam. Benda ferromagnetik yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Sedangkan benda paramagnetik yaitu benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet seperti aluminium dan platina. Sedangkan benda diamagnetik yaitu benda yang ditolak oleh magnet, contoh emas, seng, dan garam dapur. Nah, selanjutnya yaitu cara membuat magnet. Yang pertama yaitu dengan cara menggosok. Dengan menggosokkan magnet secara berulang-ulang dan teratur pada besi dan baja, maka besi dan baja akan bersifat magnetik ya kawan-kawan. Yang kedua yaitu dengan cara menggunakan arus listrik atau elektromagnetik, yaitu kumparan yang berinti besi dihubungkan dengan sumber arus listrik. Dan yang ketiga yaitu dengan cara induksi, yaitu di mana bila besi dan baja didekatkan tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Terjadinya magnet seperti ini disebut dengan induksi. Ya, cara menghilangkan sifat kemagnetan yaitu dengan pemanasan, pemukulan, penggosokan bolak-balik, dan penyimpanan yang salah. Kemudian, macam atau jenis-jenis magnet yaitu ada magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam ya secara alami dan magnet buatan campur tangan manusia. Ditinjau dari sifatnya, magnet terbagi dua yaitu magnet sementara dan magnet tetap. Selanjutnya yaitu ditinjau dari bentuknya, magnet terdiri dari 4 macam ya. Ada magnet batang, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet silinder. Di sini kita akan membahas tentang teori kemagnetan bumi. Teman-teman bisa melihat gambar di layar HP-nya ya. Magnet jarum kompas selalu menunjuk arah utara selatan, membuktikan bumi bersifat magnet. Ya, di sini kita bisa melihat ya, penyebab terjadinya sudut deklinasi karena letak kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpit. Teman-teman sekarang bisa melihat di layar HP mengenai utara, timur, selatan ya. Di layar HP-nya. Di sini ada sudut inklinasi ya, teman-teman, yaitu sudut yang dibentuk magnet jarum dengan garis horizontal. Penyebab terjadinya bisa dilihat. Kemudian di sini ada sudut inklinasi positif jika kutub utara menyimpang ke bawah, sedangkan sudut inklinasi negatif jika kutub utara menyimpang ke atas. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet. Di sini ada contoh gambar medan magnet yang digambarkan berupa garis-garis gaya magnet yang arahnya dari kutub utara ke kutub selatan magnet. Ada contoh gambar mengenai pola garis-garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan. Yang kedua, ada kutub selatan magnet dengan kutub selatan magnet. Yang ketiga, ada kutub utara magnet dengan kutub selatan magnet. Selanjutnya, medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Di sini
Medan magnet pada kawat lurus yang berarus listrik seperti ini ya. Kemudian cara menentukan arah medan magnet pada kawat lurus yang berarus listrik bisa dicontohkan seperti ini. Medan magnet pada kawat melingkar yang berarus listrik. Teman-teman bisa melihat di layar HP masing-masing ya. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan mengenai kelistrikan dan kemagnetan. Semoga video ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.